berangkat dari persoalan pagar laut kemarin yang 30,6 kilometer itu, kemudian sampai kepada soal reklamasi yang meluas. Inilah diperlukan pemerintah tuh membuat pagar-pagar, ya, bukan pagar laut ya, pagar-pagar hukum. Di Amerika, di Eropa banyak perusahaan-perusahaan yang sudah bayar pajak, kemudian mereka memperkerjakan orang, tapi begitu melakukan pelanggaran hukum tetap kena sanksi, macan. Kalau dia diajak bercanda sama anak-anaknya atau bercanda, dia kan biasa kan, dia diajak bercanda. Tapi hati-hati kalau dia keluarkan kukunya, bahaya kau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zulfan Lindan Review episode kedua kembali berjumpa menemui penonton semua dimanapun Anda berada. Dan saya Budis Ma'ruf Piliang, kali ini bertindak sebagai host, dan bersama saya sudah ada Bang Zulfan Lindan, sekaligus sebagai sudah mendirikan Ormas Anti Rasis Indonesia. Selamat ya Bang. Ya. Keren Bang itu, komunitas anti rasis Indonesia. Dan itu cocok Bang, karena ini kan kasus PIK 1, PIK 2 ini kan sudah merembet kemana-mana isunya. Bahkan sekarang coba ditarik-tarik ya kan, ada sebuah banyak kelompok lah, ini menghidupkan kembali semangat rasis waktu reformasi 98 Bang, anti Cina dan seterusnya. Ini kan nggak sehat. Nah, Abang langsung berinisiatif untuk mendirikan Ormas Anti Rasis Indonesia. Singkatannya berarti ARI nih Bang, ya kan? ARI. Kalau jadi partai nanti PARI, Partai Anti Rasis Indonesia. Baik Bang. Nah, sekarang Bang, ini kan Sedayu Agung Podomoro ini yang di PIK 2 ini kan memang dari pihak pengelolanya itu ya kan, itu mengaku mereka sudah membayar pajak sampai puluhan triliun. Dan seolah-olah pemerintah karena perusahaan Sedayu ini membayar pajaknya begitu besar, seolah-olah takluk kan, seolah-olah nih ya. Sehingga kemudian ketika muncul kasus pagar laut yang ternyata memang ada persoalan cacat hukumnya, prosesnya, dan ini kemudian merembet kemana-mana Bang, termasuk tadi yang seperti yang kita bilang, ada semangat untuk kembali anti rasis, ya kan, rasialme, rasis. Nah, ini kalau tidak segera dilokalisir dan kemudian dituntaskan, ini benar-benar Indonesia menjadi nanti menjadi anti Cina dan seterusnya. Nah, Abang melihat ini gimana nih Bang? Ya, terima kasih Budius Ma'ruf Piliang Bang. Piliang, supaya orang Padang tahu. Iya, semangat. Supaya saya nggak dibuang orang kampung Bang. Ma'ruf bisa Ma'ruf Amin. Iya Pak. benar. Berarti Banten kan? Iya benar. Jadi supaya kelihatan Padang ya, Sumatera Baratnya, Budius Ma'ruf Piliang. Ada hubungan apa dengan Indra Piliang? Itu berarti kita satu suku induk Bang. Oh gitu. Satu suku induk. Banyak Bang. Lagi kan Piliang-Piliang ini. Banyak Bang. Nah, cuman yang Piliang sebenarnya begini Bang. Beda kita dengan misalnya kayak Batak gitu ya. Kalau suku di Minangkabau itu Bang, tidak untuk ditonjolkan, tidak untuk disebutkan. Ya kan? Kalau di Batak justru sebaliknya. Suku itu harus ditampilkan. Kalau perlu orang dipanggil dengan nama marganya. Nah, kenapa saya pakai? Nah, saya ingin hanya diaku bahwa saya orang Padang gitu, Bang. Oh gitu. Minang. Minang ya. Bukan orang Padang. Iya, orang Minang. Karena asalnya bukan dari Padang kan? Bukan, Bang. Di mana? Kalau kita kan Minang itu kan matrilineal, Bang. Jadi kalau orang bertanya saya aslinya mana, saya pasti merujuk ke kelahiran ibu. Nah, kalau ibu saya itu di tepi Danau Singkarak, Bang. Namanya Kabupaten Solok, kota kecilnya namanya Sulit Air. Iya. Sulit Air, Bang. Bare Solo. Bare Solo. Ya kan? Oke, Bang. Silakan, Bang. Ya. Sebenarnya menarik ya kita lihat perkembangan dari persoalan PIK 2 ini, ya.
berangkat dari persoalan pagar laut kemarin ya 30,6 kilometer itu, kemudian sampai kepada soal reklamasi yang meluas. Nah, ini kan sekarang polemiknya menjadi melebar, ya, dari kasus katakanlah di sini dianggap ada pelanggaran hukum, soal hak asasi manusia, soal aspek sosial, sekarang kan sudah melebar kemana-mana. Benar. Ya kan? Nah, misalnya kalau kita baca di CNBC kemarin, itu ada penjelasan dari Presiden Direktur PIK 2, yaitu seorang jenderal, Nono Sampuno, kemudian menjadi Presiden Direktur di situ. Ya. Beliau adalah seorang Laksamana Angkatan Laut. Dulu pernah menjadi ajudannya Ibu Megawati, bekas Panpampres dan Pampapres juga. Nah, dalam penjelasannya mengatakan bahwa Agung Sedayu itu membayar 50 triliun, sudah membayar pajak 50 triliun kepada pemerintah. Kemudian begitu banyak memperkerjakan masyarakat Indonesia di dalam perusahaan itu. Nah, kalau saya menonton apa yang disampaikan oleh Bung Adi Armando, 160.000 karyawan di Agung Sedayu. Itu kita anggap sebagai sisi positif. Ya. Tidak boleh dikatakan juga itu tidak ada artinya. Itu sisi positif apa yang sudah dilakukan. Tetapi bukan berarti kita membayar pajak, itu kan kewajiban. Kemudian memperkerjakan, itu juga kewajiban. Karena kalau tidak ada yang bekerja, siapa yang bisa, bagaimana menjalankan perusahaan itu? Betul. Kan gitu. Tapi kita anggap aja itu adalah nilai positifnya. Tetapi bukan berarti orang sudah membayar pajak, sudah memperkerjakan orang banyak, itu boleh melakukan pelanggaran hukum atau sewenang-wenang di dalam menjalankan usahanya. Itu yang harus kita cegah. Nah, disinilah diperlukan pemerintah tuh membuat pagar-pagar, ya, bukan pagar laut ya, pagar-pagar hukum, ya kan, sehingga tidak ada celah orang untuk bermain. Negara ini harus bicara hukum tuh harus detail, tidak boleh hanya dalam tingkat makro saja, yang sifatnya umum, tapi tidak detail. Nah, ini perlu. Bagaimana tugasnya pemerintah dan DPR membuat undang-undang yang detail itu seperti apa? Nanti baru keluar ke pres, inpres dan macam-macam, peraturan menteri dan lain-lain turunannya, gitu loh. Nah, jangankan aguan, ya, yang kita anggap warga negara Indonesia, tetapi berlatar belakang etnis Cina misalnya. Oke. Khairul Tanjung pun misalnya, seorang warga negara Indonesia asli, kalau bayar pajak pun 200 triliun, dia tidak juga boleh sewenang-wenang. Ini andaikan ya, tidak boleh. Contoh. Tidak boleh. Oleh karena itu, ini bukan persoalan antara persoalan ini Cina atau bukan Cina. Betul. Ini persoalan hukum. Ya kan? Nanti kalau kita lari bahwa, wah ini anti Cina. Kalau anti aguan, anti Cina, ini bahaya. Ya kan? Sama kayak di Eropa dibuat undang-undang anti Zionis berarti anti Israel. Ya. Nah, ini kan bahaya. Ya. Jadi sebenarnya tidak boleh kasus-kasus seperti ini, bahwa ini urusan pribadinya Pak Aguan, perusahaannya, ya, jangan digeser-geser persoalan anti etnis. Nah, ini yang kita tentang. Siapapun di belakang yang merekayasa ini diarahkan untuk menjadi anti etnis, salah satu etnis. Dalam konteks ini kalau dikaitkan dengan Aguan ada etnis Cina, kita harus lawan, nggak boleh. Makanya saya sebagai ketua Ormas anti rasisme Indonesia ini, anti rasis Indonesia akan menentang ini. Tetapi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun, ya kan, oleh etnis apapun, suku apapun, latar belakang agama apapun, itu harus sama di hadapan hukum. Gitu. Nah, yang kita khawatir sekarang kalau hukum tidak berjalan, kan ini terjadi framing kemana-mana, ya kan, menjadi persoalan politik yang digoreng-goreng, yang digiring-giring oleh kelompok tertentu. Misalnya sekarang dianggap Said Didu ini menggiring-giring itu menjadi kasus politik. Dan saya membaca satu video mengatakan bahwa
Ini kan yang membongkar, yang mempersoalkan pagar laut dan lain-lain, ini adalah para pendukung Anies. Ya kan? Nah, itu pun kita tidak boleh melihat seperti itu. Karena memang kelompok yang kritis itu sekarang ada di ceruk itu, di kelompok itu gitu loh. Nah, tentu mereka akan mencari hal-hal yang dianggap negatif yang ada di dalam situasi sekarang. Tetapi kalau itu mereka ingin, katakanlah ini kelompok yang mendukung Anies, ingin memframing ini menjadi suatu masalah politik, kemudian menggiring menjadi isu etnis, ini yang kita tentang. Kita paling depan berdiri ini, nggak boleh itu. Nah, itu prinsipnya. Jadi kembali lagi saya tegaskan bahwa oke, sudah bayar pajak besar, 50 sampai berapa ratus triliun pun boleh, ya. Kemudian sudah memperkerjakan ratusan ribu karyawan, tetapi tidak boleh sewenang-wenang. Karena itu, ini kan negara. Betul. Negara mana bisa dilakukan seperti itu? Di Amerika, di Eropa banyak perusahaan-perusahaan yang sudah bayar pajak, kemudian mereka memperkerjakan orang, tapi begitu melakukan pelanggaran hukum tetap kena sanksi, tetap dihukum gitu loh. Nah, kita negara ini seperti itu, dan kita yakin ya kepada Presiden Prabowo itu pasti akan mengambil langkah-langkah konkret di dalam masalah ini. Ya, kalau kita lihat Pak Prabowo ini ibarat mobil kan diesel, Lama panasnya, Bang. lama, memang pelan-pelan, memang harus pelan-pelan, nggak bisa. Kita kalau udah jadi pemimpin negara itu beda dengan kita jadi rakyat. Rakyat tuh mau buru-buru semua. Ya kan, harus cepat begini. Nah, sementara kan pemimpin negara kan memikirkan banyak hal. Betul. Mempertimbangkan berbagai aspek. Ya, sektor nasional, internasional, ekonomi, keuangan, hukum, politik, semuanya nih harus dia pertimbangkan. Dia panggil semua staf ahlinya, penasehatnya, menteri-menterinya untuk duduk, ini bagaimana masalahnya. Sehingga presiden itu betul-betul nanti kesimpulan dan keputusan ada pada presiden. Tapi presiden kan memang harus mau mendengar dan mendapatkan input yang benar dari lingkungannya. Dia bisa seleksi itu. Nah, ini kita yakinlah. Kita sudah mengatakan beberapa kali kita optimis. Ya, bahkan banyak ahli hukum itu optimis juga dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Prabowo di dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum. Nah, jadi banyak, saya lihat tadi pagi video Hotman Paris mencak-mencak di Deddy Corbuzier. Iya. Ya kan, persoalan Antam. Nah, ini harus diselesaikan, nggak boleh. Bagaimana orang yang tadinya sudah menang di tingkat PK, kemudian ada pengadilan bawahnya memutuskan bahwa dia bersalah. Padahal tadi dia ini yang bukan yang bersalah, ya kan? Nah, ini hal seperti ini harus diselesaikan. Gak boleh lagi. Kita ini janganlah banyak sekali orang-orang tokoh politik ya bicara soal kita ini negara hukum, ya kan? Supremasi hukum, atau pejabat menteri ngomong seperti itu. Tapi jalankan dong supremasi hukum itu. Jangan hanya lip service. Ya kan, jangan hanya lip Jangan service. hanya indah di podium ya, Bang ya. Iya. Nah, Bang, kalau kita lihat, Bang, kenapa isu ini kemudian ditarik-tarik menjadi isu rasis, ya kan? Karena misalnya pada saat pembangunan IKN, Bang, ikan itu ada, anggaplah diistilahkan 9 naga ikut mendukung dan mendorong. Terus ada Ara Sirait. Ada Ara Sirait. Dan nggak lama juga, sekitar awal tahun kalau nggak salah, mereka juga kemudian mendatangi Pak Jokowi di Solo. Ada Mokhtar Yadi juga di sana, ada Aguan juga di sana. Nah, seolah-olah, Bang, ketika kemudian muncul kasus PIK 2 dan kemudian pagar laut itu, yaitu memang kepemilikan dari Sedayu. Agung Sedayu. Ya, Agung Sedayu. Seolah-olah ketika menghadapi orang yang sudah berkontribusi dalam pemberian pajak, seolah-olah pemerintah ini jadi nggak enak atau takut, atau mencoba mencari celah untuk membela. Nah, mungkin kemudian sekelompok pihak juga yang masih ada residu pilpres menarik-narik isu ini kemudian menjadi isu rasis, Bang. Nah, bagaimana sikap ormas anti rasis Indonesia melihat persoalan yang kemudian saling tarik-menarik, saling memanfaatkan celah, ya kan, untuk kemudian memojokkan antar pihak-pihak yang mereka nggak senang, ya kan, di situ, Bang, sebenarnya muaranya. Ya, makanya dasarnya kan kita tidak boleh dengan kebencian. Ya,
kalau bicara misalnya mengapa mereka yang datang ke IKN, kita lihat juga pada masa Pak Harto dulu, ya, dikumpulkan oleh Pak Harto di Bogor begitu banyak konglomerat untuk mereka mengumpulkan dana untuk membantu yayasan-yayasan Yang yang di Tapos itu ya Bang ya? Ya, di Tapos dan di Bogor misalnya. Nah jadi itu hal biasa. Karena memang kan terus terang aja pengusaha yang punya uang itu kan kelompok itu. Katakanlah 9 naga ini. Kan yang punya uang mereka. Yang punya anggaran mereka. Oleh karena itu dalam konteks kebutuhan membangun apakah namanya IKN dan lain-lain, mereka diajak. Ya tentu mereka akan dapat kemudahan, tapi kemudahan yang dia dapat tidak boleh yang melanggar hukum. Nah di sini batasnya harus jelas. Betul. Oh mereka dapat kemudahan, oke, keringanan pajak misalnya, ya kan, kemudahan-kemudahan lain, tapi hal-hal yang sifatnya tidak melanggar hukum. Kacau kan kalau kita ada negosiasi, ada transaksi antara apakah presiden ataupun pemerintah, menteri dengan para pengusaha transaksi, tapi dari hasil transaksi itu terjadi pelanggaran hukum. Lebih bagus nggak usah ada transaksi. Betul. Gitu. Nah jadi itu hal biasa sebenarnya. Pada masa Pak Harto juga terjadi. Orang kan juga nggak protes. Ya kan? Terus bagaimana? Ya mereka sudah berusaha, kemudian mereka mendapatkan hasil. Ya kemudian dari hasil itu, sebagian mereka harus gunakan juga untuk membangun masyarakat. Nah inilah Prabowo kan selalu mengajak kawan-kawan pengusaha ini, marilah. Kalian kan udah kenyang, udah cukup kaya, ya kan? Apapun sudah kalian miliki. Kalau pesawat itu soal kecil bagi kalian itu, ya kan? Nah sekarang marilah sama-sama kita memikirkan nasib rakyat ini seperti apa. Gunakan anggaran itu untuk membantu masyarakat. Apakah makan bergizi, makan apa nanti yang diprogramkan oleh pemerintah, ikutlah bantu di situ. Tapi bukan berarti kalau sudah membantu, terus ingin melakukan pelanggaran hukum dalam dunia usahanya. Nah ini saya kira filosofinya ini harus dibangun. Saya pernah tanya sama Pak Antoni Salim ya, tapi udah lama dulu. Pak Antoni saya bilang, kenapa sih nggak bisnis di luar aja? Kalau memang rumit bisnis di dalam negeri. Oh nggak bisa Mas Zulfan, kata Antoni Salim. Bapak saya tuh Om Lim itu pesan, Ton, lo kaya dari sini, besar di sini, lo harus usaha di sini. Nggak boleh keluar. Ya keluar silakan, tapi di sini harus ada. Nah makanya artinya nasionalismenya juga ya, sangat bagus. artinya kan dia membesarkanlah yang namanya Indofood dan macam-macam, ya, untuk tetap bertahan di sini, gitu. Nah artinya ini apa? Yang lain juga bisa mencontoh ini. Kita besar di sini loh, kita kaya di sini loh, kita sumbernya sebenarnya di sini. Kalau nggak ada Indonesia, lu nggak bisa apa-apa, lu nggak bakal kaya deh. Coba lu bisnis kayak gini di Singapura bisa kaya nggak? Atau di Hong Kong atau di mana? Nggak bisa. Ya kan, Aguan dan siapapun, mau 10 naga atau siapa, mereka bisa menjadi kaya raya dan besar itu karena di Indonesia. Dengan lahan kita yang luas. Ya, pertanian sawit, batu bara, emas, nikel, dan macam-macam, boksit. Ya, belum lagi properti kita 270 juta penduduk pasti membutuhkan properti. Ya kan? Yang daya belinya juga cukup besar kan? Nah, jadi itulah sumber kekayaan sebenarnya. Nah, oleh karena itu penghasilan yang didapat dari Indonesia itu sebagian kembalikan loh kepada masyarakat, bantu masyarakat, ya kan? Kalau dalam ajaran Islam ada zakat, ada macam-macam. Mungkin di dalam masyarakat Buddhis, Hindu, Katolik, Kristen juga ada kan. Nah, udah pakailah sarana-sarana agama itu untuk membantu masyarakat. Di samping memang secara keikhlasan itu mengabdi kepada bangsa dan negara. Nah inilah sebenarnya kita sekarang ada seorang Prabowo presiden yang baik hati menurut saya ya, yang betul-betul ingin membangun Indonesia secara tulus. Ya, udah kita lihat sejak muda, ya kan, sejak dia di Kopassus itu, bahkan kalau saya melihat Prabowo itu bukan pada saat dia di Kopassus dan Kopassus, tetapi ketika dia komandan di Batu Jajar misalnya, itu anak buah sudah merasa puas
semuanya perhatiannya sudah ada. Ya hanya karena waktu itu kan ada ketidaksenangan Pak Beni kepada Prabowo, pangkatnya dihambat lah, gak naik-naik dari mayor itu kan. Ya, tapi itulah masa lalu lah ya. Nah, jadi dengan ada presiden yang bagus seperti ini, yang baik seperti ini, dimanfaatkan untuk kebaikan. Kita ini kadang-kadang ada presiden baik, bukan rendah diri ya, tapi rendah hati, mau mendatangi, mau berdiskusi gitu, terus diremehkan, dileceh-lecehkan, dipermainkan mau seenaknya. Hati-hati loh, ya kan? Macan itu, kalau dia diajak bercanda sama anak-anaknya atau bercanda, dia kan biasa kan, dia diajak bercanda. Tapi hati-hati kalau dia keluarkan kukunya, bahaya kau. Nah, jangan sampai Prabowo Keluar kukunya Bang ya? mengeluarkan kuku macannya, ya kan? Nah, ini macan baik, diam, senyum, jangan kau ganggu, jangan kau mempermainkan, ya kan? Jangan meremehkan. Nanti kalau keluar kuku macannya bahaya kau. Itu. Dan kalau Abang analogikan Presiden Prabowo seperti macan, sebenarnya macannya sudah mulai mengaum Bang. Iya. Ya kan? Yang terlihat pada saat sambutan di Rapim TNI Polri kemarin. Itu kan kategorinya, wah sudah mulai mengaum macan ini. Nah biasanya kan kalau sudah mulai mengaum itu Bang, kalau masih belum ada juga, musuh ini kok makin mencoba menantang, kukunya mulai keluar Bang. Nah ini kan belum, ya kan? Belum, kan ini baru kuku wari, kuku kecil ya. Nah, satu lagi kan, satu hal yang menyedihkan ya, itu penimbunan Kalimalang. Itu harus segera dituntaskan. Nggak bisa, itu harus diangkat lagi itu tanah-tanah dari situ dan supaya sungai itu mengalir lagi. Ini saya kira penimbunan Kalimalang itu, sungai, itu satu perbuatan yang sangat zalim. Nah, nanti kalau kita bilang ini, wah ini nggak ada hubungannya dengan etnis, ya. Memang rakyat kadang-kadang nggak bisa berbuat apa-apa, ya terima aja, ya kan. Tetapi kan kita sekarang ini kan tidak ada lagi LSM yang banyak menyuarakan hal-hal seperti ini, ya. Aktivis-aktivis hukum tidak banyak yang menyuarakan persoalan-persoalan seperti ini. Saya pun juga nggak tahu kenapa. Nah akhirnya kita ini yang ada podcast ini ngomong. Ya kan? Itu pun juga nggak banyak yang ngomong di podcast masalah-masalah seperti ini. Ini bukan persoalan menunjukkan kita hebat, kita kuat, bukan. Ini hati nurani aja kita melihat ini. Ya. Saya kira gitu ya Bung Budius ya. Jangan panjang-panjang ya. Jangan panjang-panjang. Saya pikir ulasannya udah, pesannya sudah nyampe Bang. Pertama memang siapapun di Indonesia saat ini, seberapapun kontribusinya dalam hal membayar pajak dan seterusnya, yang namanya hukum tetap tidak boleh tebang pilih. Ya Bang. Kemudian apapun ya, Indonesia adalah negara Pancasila. Tidak boleh disangkut pautkan dengan rasis dan seterusnya. Oh ya pasti. Ya kan? Nah, dan semua agama itu anti rasis, bukan hanya persoalan Pancasila atau Islam atau apa. Semua agama itu anti rasis. Dasarnya ya, saling sayang menyayangi di antara sesama umat manusia, itu semua agama itu sama. Ditambah dengan kehadiran ormas anti rasis Indonesia, mudah-mudahan ini terjaga seterusnya Bang. Ya kan? Dan Abang nggak boleh kendor ini sebagai ormas anti rasis Indonesia. Kau selalu pesimis sama aku. Penonton Zulfan Lindan Review, demikian episode kedua kita, dan kita bisa banyak tarik sebuah perspektif di sini bahwa yang diingatkan oleh Bang Zulfan adalah beri kesempatan kepada Pak Prabowo untuk menjalankan tugasnya, ya, dan jangan kemudian kita mencoba memancing-mancing keluar kukunya presiden kita ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.